Assalamualaikum, perkenalkan saya Bondan Kusumaningsih, mahasiswa Unugiri Bojonegoro, Prodi Bimbingan Konseling 3A, akan menampilkan video tentang praktek bimbingan kelompok dengan metode problem solving. Selamat menyaksikan. Teman-teman, ini nanti kita setting kalian ini kelas 11 semester 2. Ya, Bu. Ya, Bu. Di jam terakhir. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian siang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk siang ini? Ada. Siapa? Yusuf. Oh, kenapa? Ya, memang sekarang ini musimnya lagi musim pancaroba. Jadi tolong kalian untuk menjaga kesehatan ya. Kita doakan teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan dan bisa kembali seperti semula. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan memberikan kontrak pembelajaran, yaitu yang pertama, tidak boleh ada forum di dalam forum. Yang kedua, tidak boleh bermain HP, kecuali nanti ada diskusi yang memang memerlukan untuk membuka internet. Yang ketiga, kalau tidak mengerti, boleh bertanya. Terus, apalagi kira-kira? Usulan dari anak-anak? Tidak boleh makan, betul. Kalau minum, dipersilakan, tidak apa-apa. Baik, saya kira cukup seperti itu. Materi kita kali ini adalah tentang berpikir kritis. Sebelum kita mulai, berhubung ini sudah di pelajaran terakhir, supaya kalian tetap semangat, mari kita berdiri dulu untuk SBY. Asbreaking kita kali ini misalnya ibu bilang hello, kalian menjawab hi. Ibu bilang hi, kalian menjawab hello. Praktek dulu, hi. Hello. Oke, supaya lebih semangat lagi, sekarang ini icebreakingnya yaitu Siti berkata. Kalau Siti berkata, kalian baru mengikuti. Siti berkata, dimulai. Siti berkata, pegang jalur. Konsentrasi. Pegang telinga. Nah, berarti tunggu kalau ada sisi Siti berkata pegang telinga. Siti berkata pegang hidung. Tepuk tangan untuk kalian semua. Siti berkata yang penting kalian semangat karena sudah jam berakhir. Siti berkata, tepuk tangan untuk kalian. Baik, terima kasih. Siti berkata sudah ditutup. Silakan duduk semuanya. Sudah semuanya. Sebelum kita mulai diskusi atau untuk memecahkan permasalahan yang ada, Ibu akan menjelaskan tentang berpikir kritis. Apa itu pengertian berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir evaluatif yang memperlihatkan kemampuan seseorang dalam melihat kesenjangan antara kenyataan terhadap hal-hal ideal, serta bisa menganalisis dan mengevaluasi, serta bisa membuat tahapan-tahapan pemecahan masalah, bisa menerapkan bahan-bahan yang telah dipelajari dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, maupun di lingkungan
hubungan keluarga. Nah, kalian ini sudah kelas 11 semester 2. Kalian ini adalah remaja-remaja yang nanti akan menjadi penerus bangsa ini. Jadi, berpikir kritis adalah hal yang sangat penting dan bisa mulai diterapkan mulai saat ini. Kenapa? Itu nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut. Karena teman-teman berpikir kritis yang pertama, kerendahan hati intelektual, keberanian intelektual, empati intelektual, integritas intelektual, dan keyakinan pada rasionalitas. Mbak Sonia, sakit kan? Semangat ya. Apakah indikator dalam berpikir kritis itu? Indikatornya yang pertama, memfokuskan diri pada pertanyaan. Kedua, menganalisis dan mengklarifikasi pertanyaan, jawaban, dan argumen. Selanjutnya, mempertimbangkan sumber yang terpercaya. Kenapa berpikir kritis itu penting? Menurut Surip tahun 2014, berpikir kritis memungkinkan Anda memanfaatkan potensi Anda dalam melihat masalah, memecahkan masalah, menciptakan, dan menyadari diri. Ada beberapa alasan berpikir kritis itu penting. Antaranya, dengan berpikir kritis, kita mempunyai keterampilan universal, yaitu kemampuan berpikir jernih dan rasional, dan itu akan diperlukan di dalam pekerjaan apapun, dalam mempelajari bidang apapun, dan untuk memecahkan masalah apapun. Jadi, merupakan aset berharga bagi setiap orang. Yang kedua, apalagi saat ini kita berada di abad ke-21. Jadi berpikir kritis itu sangat penting di abad ke-21. Abad ke-21 merupakan era informasi dan teknologi, di mana seseorang harus merespon perubahan dengan cepat dan efektif, sehingga memerlukan keterampilan intelektual yang fleksibel, kemampuan menganalisis informasi, dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Jadi kalian berpikir kritis itu kalau misalnya ada informasi, apalagi sekarang di era 21 abad 21 ini, informasi lewat media sosial dan lain-lain itu sangat banyak. Kalian harus bisa benar-benar memilah dan memilih mana itu yang benar-benar berguna, mana itu yang benar-benar fakta, atau itu hoax. Itu salah satu mengapa berpikir kritis itu penting. Yang terakhir, dengan berpikir kritis bisa meningkatkan keterampilan verbal dan analitik. Berpikir jernih dan sistematis dapat meningkatkan cara mengekspresikan gagasan kita, berguna dalam mempelajari cara menganalisis struktur teks dengan logis, dan meningkatkan kemampuan untuk memahami. Dari yang diterangkan itu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya. Izin bertanya. Monggo. Orang yang banyak bertanya itu termasuk indikator orang yang berpikir kritis. Betul. Termasuk salah satu indikatornya orang berpikir kritis adalah curiosity atau ingin tahu. Nah, ingin tahu itu otomatis dengan cara banyak bertanya. Ada lagi lainnya yang ditanyakan? Bagaimana cara berpikir kritis? Nah, itu tadi yang dijelaskan di situ tadi. Kalau kita menerima informasi, kita harus menganalisis terlebih dahulu, mengecek kebenarannya terlebih dahulu, baru kita menyimpulkan bahwa itu pendapatnya benar. Atau kalau kita punya masalah, kita harus menelaah dulu, tidak tergesa-gesa untuk mengambil keputusan. Jadi berpikir kritis itu nanti hasilnya akan merupakan suatu pendapat, tapi yang logis dan bisa terbukti kebenarannya. Makanya di situ tadi disebutkan akan penting nanti untuk masa depan kalian, akan penting untuk pekerjaan, penting untuk di setiap pelajaran, penting di dalam kalian dan bermasyarakat. Karena berpikir kritis itu nanti akan menentukan langkah kalian ke depannya seperti apa. Dengan berpikir kritis, kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan lugas, dengan mudah diterima oleh
audiens yang ada. Jadi informasi yang ingin kita sampaikan itu bisa nyampe kepada audiens. Ya. Ada lagi? Kalau berpikirnya itu terlalu over itu termasuk Terlalu? over, kayak kalau mikir gitu. Itu juga tidak boleh sih, terlalu mikir. Itu termasuk berpikir. Bisa masuk kamu, Mbak Frida? Kayak setiap hari itu pikir kayak lihat pelajaran ini, terus ini apa ya, ini apa enggak ya, apa terus lihat yang lain lagi, terus berpikir lagi kayak gitu loh Bu. Ya, itu sebenarnya jangan, karena akan terlalu membebani pikiran kita. Yang dimaksud berpikir kritis ini adalah sesuai dengan kapasitas kita. Tentunya kita harus selalu mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri itu bisa dengan kalian sekolah di sini, bisa dengan banyak membaca buku, bisa dengan membuka media sosial. Tapi kita tetap harus disaring mana yang itu benar dan mana yang itu tidak benar atau tidak baik. Jadi intinya harus bisa menyaring, karena kita sebagai generasi penerus, kalian nanti itu harus menjadi generasi penerus yang positif. Sederhana. Penyebab orang yang berpikir kritis itu gimana? Berpikir secara kritis. Itu dorongan dari diri sendiri. Jadi iya, dan itu walaupun yang belum punya kemauan untuk berpikir harus. Jadi yang sudah bisa berpikir kritis itu harus mempengaruhi teman-temannya atau lingkungannya ini supaya juga sama-sama bisa berpikir kritis. Karena apa? Mungkin masyarakat yang sudah di atasnya kalian. Karena mereka tidak berpikir kritis, maunya di zona nyaman, iya, akhirnya misalnya ada keputusan atau kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau yang berpikir kritis, punya bukti, kita bisa menyampaikan pendapat kita. Ada lagi lainnya? Kepekaan dalam menanggapi suatu hal itu sudah bisa disebut berpikir kritis, Pak. Kepekaan kita terhadap suatu hal. Bisa. Orang yang peka akan terhadap suatu hal yang baru itu sebenarnya mereka sudah berpikir kritis. Tinggal kadang seseorang itu bisa menyampaikan secara verbal atau hanya dipendam. Jadi ngerti tapi dia tidak bisa cara menyampaikannya. Itu ada. Tipenya ada yang bisa menyampaikan secara bagus, ada yang ngerti tapi dia nggak mau menyampaikan, ada yang ingin menyampaikan tapi tidak tahu cara menyampaikannya. Jadi berpikir kritis itu nanti hubungannya dengan kita belajar komunikasi yang bagus. Ayo ya, semangat semuanya ya, kalian harus jadi pemimpin di masa depan. Oke. Ada lagi? Cukup. Nah, kalau cukup, sekarang Ibu akan membentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Agak melingkar sedikit duduknya. Saya kasih waktu. Saya kasih waktu. Sebentar. Jadi di sini problem solving atau masalah yang akan kita putuskan adalah selama kalian sekolah di sini sejak kelas 10, semester 1, semester 2 dan sekarang semester kelas 11, semester 2 itu ada tidak Bu Guru atau Pak Guru yang harusnya dia punya jam pelajaran tapi tidak masuk di kelas? Ada? Nah, coba pendapatnya ditulis di kelompok. Kira-kira untuk kelompok 1 apa yang dirasakan kalau ada guru yang harusnya mengajar tapi beliaunya tidak masuk kelas tanpa alasan atau kadang hanya memberi tugas. Untuk kelompok 2, kira-kira unek-uneknya kalian seperti apa? Ingin seperti apa kalau misalnya ada guru seperti itu? Inginnya. Yang kelompok 3, kalau misalnya ada seperti itu, kira-kira perlu diganti guru atau guru yang lama itu tapi diberi teguran. Yang sudah selesai langsung tunjuk tangan ya.
Bu, gak main-mainan, Bu. Selesai dulu kelompok satu ya? Ya. Salah satu coba membacakan. Kelompok 2 dan 3 didengarkan ya. Tadi besok dibaca soalnya Bu. Dibaca. Tadi kan diberikan soal apa yang dirasakan apabila gurunya tidak ada masuk kelas dan hanya memberikan tugas. Rasanya senang Bu. Karena kan gurunya juga dia dikasih kebiasaan senang-senang sama temannya ngobrol dan dia radio. Gibah. Tidur. Bagaimana? Kelompok 2 dan 3. Kelompok 1 Bagi gurunya. ya. Tapi kan kalau kita diberikan materi kan juga kita tidak paham apa yang dipelajari. Ya seru sih kalau berdua materi, kalau keseharian kan ya Kenapa kita berangkat sekolah? Dari Ini yang tidak masuk, bukan siswa. gurunya lama terus. Oke. Kamu dulu ya. Coba siapa lagi yang sudah selesai kelompok 2 atau 3? Sudah ya, kelompok 3 silakan. Jika ada kasus tersebut, guru berwajib beri cek, dan jika masih tidak masuk kelas ketika jam pelajaran, langsung diganti saja gurunya karena sudah dianggap tidak mampu mengajar. Bagaimana pendapat kelompok 3? Setuju? Enggak, itu Bu, apa? Oke, nanti akan Ibu sampaikan juga kepada rekan-rekan yang lainnya. Silakan kelompok 2. Pertanyaannya bukan dulu. jika ada guru yang harus mengajar tapi tidak masuk. Pertama, guru harus masuk sesuai jadwal ditentukan agar kita mendapatkan hak kita. Jika tidak masuk, guru bisa mengganti guru atau dari guru lain atau guru yang lain. Yang ketiga, menambah materi di jadwal lain yang belum dijelaskan di jadwal lain. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Tidak setuju, Bu. Tidak setujunya karena Karena diganti jam lain terus, Bu. dari gurunya ternyata tidak. Jadi ya. Alhamdulillah. Terima kasih anak semuanya. Dengan contoh seperti ini tadi berarti adalah kalian itu sudah menerapkan apa yang diterangkan Ibu tadi, yaitu cara berpikir kritis. Jadi ada suatu masalah di sekolah ini, kalian mempunyai pendapat masing-masing. Walaupun berbeda, itu tidak ada yang salah. Jadi nanti kalau misalnya memang terjadi seperti itu, Ibu akan membantu untuk memfasilitasi di saat nanti ada rapat guru. Iya, Bu. Oke, sebelum kita akhiri, saya bacakan kesimpulan dulu tentang berpikir kritis. Berpikir kritis memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif di mana Anda juga akan dapat berpikir secara mandiri dan reflektif. Berpikir dan berpikir secara reflektif adalah tindakan dan pikiran yang tidak Anda rencanakan terjadi secara spontan dan begitu saja secara refleks. Terbiasa berpikir kritis juga akan membuat Anda memiliki banyak alternatif jawaban serta ide-ide kreatif. Jika Anda mempunyai suatu masalah, Anda tidak hanya terpaku pada satu jalan keluar atau penyelesaian,
Tapi Anda akan memiliki banyak opsi atau pilihan penyelesaian masalah tersebut, dan berpikir kritis akan membuat Anda memiliki banyak-banyak ide kreatif dan inovatif. Oke, dengan berakhirnya dibagikan kesimpulan dari ibu tadi, berarti materi kita tentang berpikir kritis telah selesai. Dan semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa bermanfaat, bisa diterapkan mulai sekarang di kehidupan kalian sehari-hari, dan semoga barokah ilmunya semuanya. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atensinya, terima kasih sudah memberikan memberikan interaksi yang bagus. Hati-hati pulangnya karena ini sudah siang dan kalian sudah ngantuk plus lapar ya. Jangan lupa berdoa. Semoga selamat sampai di rumah masing-masing.